Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola Learning Management System atau LMS sebagai bahan media pembelajaran khususnya pada pendidikan agama Islam. Baik, kita langsung saja lanjut bagaimana cara mengelola Learning Management System. Teman-teman sisa mengklik brosur baik itu Google maupun Chrome yang ada pada perangkat teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita klikkan di sini yaitu pasca. Nah, langsung saja karena saya sudah ada akun dan sudah masuk, kita klik saja yang ini. Nah, kebetulan saya sudah memiliki akun, berarti saya tidak perlu mendaftar lagi. Nah, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa klik di sini buat akun baru. Nah, teman-teman isi nama pengguna, kata sandi, alamat surel, kemudian di copy lagi nama depan, nama akhir, kemudian kota. Di sini sudah jelas. Nah, klik jika teman-teman sudah mengisi semua biodata yang ada di atas, perintah yang ada di atas, teman-teman sudah klik saya bukan robot. Sudah memiliki akun, maka kita langsung saja masuk. Inilah tampilan yang ada pada Learning Management System itu atau LMS. Di sini ada beranda, kita klik beranda. Begini penampilannya, kemudian dashboard. Jika kita klik dashboard, nah, tampilannya seperti ini. Kita fokus pada Learning Management System ini. Dan langsung saja kita fokus bagaimana cara mengelola Learning Management System ini. Yang pertama yaitu teman-teman bisa menambahkan profil dengan cara ya ini. Kemudian klik profil. Nah, teman-teman di sini bisa menambahkan foto profil atau alamat. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit semua bagian yang ada di sini. Teman-teman silahkan kembali ke dashboard. Kita tutup dulu. Nah, ini saya sudah berada di dashboard. Langsung saja kita ke intinya bagaimana cara mengelola Learning Management ini. Kita klik bagian ini. Nah, begini tampilan yang ada dalam Learning Management System itu sendiri. Nah, di sini saya ada Bapak Muhammad Nasir. Menggunakan kata pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan ketiga sampai 10, dan saya menggunakan topik 1, 2, 3 sampai 10 juga. Nah, di sini saya menghilangkan bagian Pak Nasir, tapi sebelum itu sebelum diedit, teman-teman klik pojok kanan atas mode edit bagian ini. Kita tunggu. Nah, sudah seperti ini, berarti ini sudah bisa diedit. Bagaimana cara? Kita langsung saja. Kenapa bagian Pak Nasir ada pertemuan menggunakan kata pertemuan, saya menggunakan kata topik. Cara mengeditnya yaitu kita klik pada tanda pensil yang ada di sini. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan kata topik, pertemuan, atau sesi. Terus teman-teman silahkan ubah namanya sesuai apa yang teman-teman inginkan. Nah, kemudian setelah diklik, teman-teman tinggal enter. Kemudian satu ini saya berikan kontrak belajar karena baru pertemuan pertama. Caranya yaitu teman-teman tinggal klik tanda tambah yang ada di bawah seperti ini. Kemudian teman-teman juga klik aktivitas atau sumber daya seperti ini. Nah, teman-teman di sini ada banyak pilihan, mulai dari ada teks dan media, berkas, buku, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan berkas. Kita tutup dulu. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan berkas, di sini teman-teman misal
mengetik kontrak belajar, kemudian kasih deskripsi, misal silahkan download kontrak belajar, kemudian tanda tangani, terus klik sini supaya tampil di depan. Di sini saya akan mengklik kontrak belajar, tapi sebelum itu saya akan mematikan mode edit dulu supaya bisa di-download atau dilihat. Kita tunggu. Kita coba klik. Tutup dulu. Nah, ini sudah di-download, kita buka dulu. Seperti inilah bentuk kontrak belajar yang akan ditandatangani oleh siswa. Bentuk kontrak belajar yang akan ditandatangani oleh siswa, dan kemudian disinilah tempat siswa itu untuk mengupload kontrak yang sudah ditandatangani sesuai dengan permintaan tenaga pendidik. Ke topik kedua. Ini di topik 2 saya memberikan materi yaitu pernikahan dalam Islam. Tunggu sebentar, kita kembalikan ke mode edit dulu. Di topik 2 saya memberikan buku tentang pernikahan dalam Islam. Caranya yaitu kita seperti tadi, klik tanda tambah, kemudian klik lagi aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah buku, karena kebetulan yang saya bagikan kepada siswa adalah buku yang membahas tentang masalah pernikahan dalam Islam. Lihat bagaimana cara mengupload materi dengan menggunakan kata buku yang ada pada tampilan ini. Yang pertama kita klik dulu, kita tutup iklan, kita tunggu. Seperti yang ada tampilan di depan, seperti pernikahan dalam Islam. Kemudian di sini deskripsi, sama seperti yang saya jelaskan pada bagian di atas. Kemudian klik tampilan deskripsi pada halaman ini, kemudian simpan dan tampilkan. Maka bentukannya akan seperti yang ada pada pertemuan kedua ini. Nah, di sini saya memberikan instruksi, yaitu silahkan baca dan pahami konsep pernikahan dalam Islam dengan cara mendownload link di bawah ini. Link yang ada pada tampilan ini untuk di-download dan dibaca. Matikan dulu mode edit supaya kita bisa mengakses. Kita coba klik. Inilah buku yang saya bagikan kepada siswa untuk dibaca dan dipahami dan di-download, sehingga materi selanjutnya akan lebih mudah di-download, dibaca dan dipahami tentang konsep pernikahan dalam Islam. Nah, selanjutnya kita beralih ke topik 3. Topik 3 ini saya memberikan tugas kepada para siswa untuk membentuk kelompok menjadi 9 kelompok. Nah, di sini saya memberikan petunjuk, yaitu silahkan download pembagian materi di atas. Nah, kita lihat dulu pembagian materinya seperti apa. Kita klik di bagian ini. Nah, di sini saya sudah mengelompokkan materi yang akan dibahas oleh para siswa. Di sini saya membagi menjadi 9 kelompok. Pembahasan pertama yaitu pengertian pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan dalam Islam secara bahasa dan istilah. Untuk kelompok 1 dan kelompok seterusnya saya sudah bagi. Saya meminta kepada para siswa untuk membuat 9 kelompok. Satu, yang kedua yaitu masing-masing kelompok membuat makalah untuk didiskusikan atau dipresentasikan dalam kelas. Yang ketiga yaitu para siswa disuruh untuk mencari sumber-sumber yang relevan dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu struktur makalah, ada pendahuluan, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Nah, di sini para siswa juga akan mengupload makalah yang sudah dibuat yang ada pada gambar ini. Itulah topik 3. Saya hanya memberikan tugas untuk membentuk kelompok dan membuat makalah untuk didiskusikan.
Selanjutnya kita akan beralih ke topik 4. Saya meminta kepada para siswa untuk melakukan presentase makalah. Setelah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan makalahnya, kemudian saya memberikan lagi tugas, yaitu membuat resume dari makalah yang sudah ditampilkan. Karena di sini dari kelompok 1 sampai kelompok 4 itu membuat resume kembali dan diupload kembali. Mana cara mengupload? Memberikan petunjuk bahwa di sini telah tempat kita mengupload. Caranya yaitu klik tanda tambah, kemudian aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini ada pada penugasan. Tampilannya akan seperti ini. Topik keempat yaitu presentasi makalah, kemudian membuat resume dari makalah yang sudah dipresentasikan. Saya meminta yaitu minimal 200 kata dari resume yang dibuat, kemudian diupload. Topik 5. Nah, di topik 5 ini berarti kita sudah masuk di UTS. Mengupload soal UTS yaitu kita klik tambah ini, kemudian aktivitas atau sumber daya lagi, kita tunggu. Nah, masukkan di Google Drive. Makanya yang kita masukkan di sini hanya link supaya para siswa bisa mengakses langsung dan mendownload kemudian menjawab. Kita suruh upload tugas UTS yang sudah dikerjakan seperti ini, dan saya memberikan waktu yaitu hanya sampai tanggal 12 Mei 2025 jam 12 malam. Dan disinilah para siswa mengupload tugas yang sudah dikerjakan, UTS yang sudah dikerjakan. Seperti itulah pada topik 5. Kemudian di topik 6 ini saya memberikan tugas lagi kepada siswa untuk membuat PPT interaktif. Tahu PPT interaktif itu atau PowerPoint interaktif itu bisalah dianggap lumayan sulit atau lumayan susah. Berikan video pembelajaran, kita nonaktifkan dulu mode edit, kita tunggu. Diminta video pembelajaran tentang pernikahan dalam Islam kepada siswa untuk dilihat. Nah, kita klik. Tuh. Ya, teman-teman, jika kita klik video pembelajaran yang ada di depan, maka tampilannya seperti ini. Silahkan klik. Dan inilah video pembelajaran yang saya share kepada siswa untuk dipelajari. Lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membentuklah sedikit video yang saya tampilkan sebagai video pembelajaran yang saya share kepada siswa pada topik ke-6 ini. Kita ke topik 7. Topik 7 ini saya kembali memberikan tugas yaitu presentasi makalah lagi, lanjutan dari presentasi makalah sebelumnya yaitu kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di sini di topik 7 yang akan menampilkan makalah yaitu kelompok 5 dan 9. Upload makalah, kemudian membuat resume dengan minimal 200 kata, minimal 200 kata, kemudian diupload di bagian ini. Di topik 7 hanya itu yang saya berikan kepada siswa. Selanjutnya kita lanjut ke topik 8. Nah, di topik 8 ini saya memberikan tugas lagi kepada siswa, yaitu tugasnya ada 2, ada 3, yaitu yang pertama para siswa disuruh untuk mencari ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan pernikahan dan jelaskan maknanya. Kemudian yang kedua yaitu
carilah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang pernikahan dan analisislah isinya. Yang ketiga yaitu membuatkan PPT dari hasil penelusuran tersebut. Nah, jika teman-teman bertanya, ini kenapa bisa ada topik 8 di bawahnya ada instruksi begitu, bagaimana cara mengisi bagian itu? Yaitu teman-teman, misal teman-teman ingin memberikan instruksi tugas, menulis tugas dan 2-3 caranya yaitu kita masuk di klik tanda tambah, kemudian aktivitas atau sumber. Nah, di sini teman-teman pilih area teks dan media. Maka jika teman-teman sudah mengklik seperti ini, teman-teman akan diarahkan ke sini. Ini adalah judul dalam indeks kursus. Akan teman-teman memberikan judul, apa judul yang teman-teman ingin berikan pada bagian yang ini. Kemudian teman-teman berikan teks di bagian sini. Kemudian jika sudah memberikan teks, simpan dan kembali ke kursus. Yang saya jelaskan tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian saya juga memberikan tugas kepada siswa untuk setelah melakukan apa yang saya perintahkan pada 3 bagian di atas, silahkan meminta juga kepada siswa untuk menyetor tugasnya di bagian ini. Disinilah para siswa menyetor tugasnya. Sekarang kita ke topik 9. Di topik 9 yaitu saya meminta kepada para siswa untuk melakukan presentase dari hasil penelusuran ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang telah ditemukan. Nah, di sini di atas kan sudah melakukan penyetoran, kemudian maka di topik 9-nya yaitu melakukan presentase dari hasil penelusuran ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang pernikahan dalam Islam. Kita melakukan presentase dari semua tugas-tugas yang saya berikan. Di sini saya kembali ke topik 10. Di topik 10 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Nah, di sini saya hanya memberikan tugas yaitu soal pilihan ganda, membuat soal pilihan ganda sebanyak 30 nomor lengkap dengan jawaban. Yang kedua itu soal esai sebanyak 15 nomor beserta dengan jawabannya pula. Nah, di sini saya menampilkan kembali untuk siswa mengupload tugas UASnya hanya sampai di tanggal 26 Mei 2025 di jam 12 malam. Itulah cara mengelola LMS ini atau learning management ini. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan bagian, silahkan teman-teman klik tambah bagian di bawah ini. Kita tunggu. Maka akan muncul seperti ini, topik baru. Nah, jika teman-teman ingin mengedit kembali, silahkan klik tanda pensil yang ada pada layar. Nah, klik, berarti di sini ada topik 11. Kita klik topik 11. Kemudian enter. Nah, muncullah topik 11 ini. Dan pada topik 11 ini kita akan memberikan ujian susulan kepada siswa yang nilainya kurang atau di bawah KKM. Misal saya akan menggunakan area teks dan media. Kita tutup dulu. Nah, di dalam indeks kursus kita klik ujian. Teman-teman ingin memberikan perbaikan nilai. Kalau sudah, perbaikan nilai ini teman-teman bisa mengupload foto, video atau suara atau apapun itu, atau link. Teman-teman bisa menambahkan di sini untuk
memberikan nilai perbaikan kepada siswa. Misal tugas ujian susulan, tugas perbaikan nilai. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman sisa klik simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan seperti ini. Tugas perbaikan nilai. Sisa teman-teman menambahkan link atau tugas video atau apa, silahkan diacak-acak yang ada pada aplikasi ini. Seperti itulah teman-teman cara mengelola Learning Management System atau LMS. Semoga ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.